Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat, nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali pada kajian rutin majelis taklim bersama Mahasiswa Ikhwan. Karena bukan suatu kebetulan kita berada di tempat ini, melainkan atas izin Allah dan rahmat dan hidayahnya yang meringankan langkah hati dan kaki kita untuk bisa hadir di majelis taklim bersama ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada saudara kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan dengan gemar bersolawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati yaitu guru kita Ustaz Arif Maulana beserta santrinya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan kehadirannya menjadi narasumber pada majelis taklim bersama malam hari ini. Juga yang kami hormati yaitu guru kita Profesor Serabuddin yang beliau hari ini berhalangan hadir. Kita doakan semoga guru-guru kita ini selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kami hormati yaitu para jamaah sekalian, Bapak Ustaz Samsudin selaku pengurus, Bapak Ali dan Bapak Baan selaku sesepuh Masjid Ikhwan, juga Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Yaya, juga para bapak-bapak sekalian semua yang mohon maaf bila saya sebutkan satu persatu atas namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada jemaah sekalian. Alhamdulillah, majelis taklim bersama pada malam hari ini yaitu pertemuan yang ke-56 yang pada kesempatan malam hari ini dengan tema Selamatkan Aku dari Api Neraka. Ini temanya sangat serem ya, tapi menarik. Ya, siapa yang tidak terdiri dari neraka ya? Untuk itu nanti kita akan simak bersama-sama ilmunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka majelis taklim bersama ini dengan membaca Bismillah dan Suratul Fatihah. Suratul Fatihah kita khususkan untuk para sesepuh yang sudah mewakafkan masjid ini, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pahala yang mengalir dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Nurul Iman ini. Juga kita doakan dengan Suratul Fatihah para jamaah yang selalu menyisihkan hartanya untuk kegiatan masjid hari ini. Ya, semoga mendapatkan keberkahan, pahala dan rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini aja udah masuk berapa izin. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang bisa mengikutinya. Baik, marilah kita buka pengajian majelis taklim bersama ini dengan membaca basmalah dan Suratul Fatihah bersama-sama. Al-Hadiyah wa Quriyah Salihah Bibarakati Munzulat Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط
Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
mana orang itu mulia atau tidak di hadapan Allah. Allah tidak mengukur manusia dari hartanya, jemaah. Allah tidak mengukur manusia dari rumah bagusnya, dari jabatannya, dari bajunya, dari titelnya di belakang. Allah nggak pernah lihat itu. Tapi Allah lihat adalah sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang bertakwa. Bukan orang yang mendapatkan gelar S1, S2, S3. Bukan orang yang memakai jas. Bukan orang yang Allah kasih karunia rumah. Bukan orang yang Allah kasih karunia gaji yang besar. Bukan orang yang Allah berikan nikmat besar dari mobilnya. Bukan. Tapi ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah adalah ketakwaan dia kepada Allah. Sejauh mana dia taat dan patuh kepada Allah dan kepada Rasul. Bukan dari slogannya, jemaah. Ini slogan bisa kita beli di tengah. Semua orang bisa pakai. Bukan dari jubahnya, bukan dari pecinya, bukan dari sapunya, bukan dari bahasanya, tapi dari apa, Ustaz? Kemuliaan manusia di hadapan Allah dari ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan dunia dan akhirat, terletak pada dia ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ustaz, itu orang itu dikasih rezeki banyak banget, rumahnya mewah Ustaz, mobilnya bagus, gajinya banyak, berarti Allah cinta sama dia. Itu bukan ukuran Allah. Allah mencintai manusia, itu ukurannya bukan sebagaimana Allah memberikan dunia kepada dia, tetapi ukuran Allah mencintai seorang hambanya adalah sejauh mana Allah mudahkan langkah kakinya untuk beribadah kepada Allah. Maka nikmat yang paling mahal itu nikmat sehat. Jaga kesehatan. Kita kalau udah sakit, ATM kita mau ratusan juta, nggak bisa nyembuhin. Mau pilek, tipes, DBD, kanker atau bahkan yang lain, kita punya mau ratusan juta, nggak bisa tembus itu langsung. Saya mau sehat, saya 100 juta, cash. Datang ke dokter, kata dokter apa? Moga-moga cepat sembuh ya. Dikasih obat sama dokter bukan sembuh. Enggak. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Jadi nikmat yang paling mahal nikmat sehat, jaga kesehatan kita. Dan nikmat yang paling besar adalah Islam. Jaga keislaman kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan berbicara seputar selamatkan aku dari api neraka. Rasa-rasanya ini materi ini serem juga Ustaz. Udah main-main neraka Ustaz. Ustaz gak ada materi yang ada dikit gitu. Materi yang menjunjung emang neraka sedikit. Bukankah materi neraka tentang neraka ini adalah materi di mana kita disuruh berhati-hati agar kita tidak masuk ke sana? Bukankah neraka itu adalah benar adanya? Waddarul haq, neraka itu benar. Wal jannatul haq, surga itu benar. Wasa'atul haq, pertemuan dengan Allah itu benar. Rasa-rasanya panas juga Ustaz. Pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji
manusia akan lebur menjadi tanah. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil keistimewaan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa ya Allah? Qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian, dirimu dan keluarga dari azab api neraka. Yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunullah ma'amarhum. Di dalamnya terdapat malaikat yang bengis, yang keras, yang tidak pernah mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, siksa azab api neraka yang paling ringan, itu dikatakan oleh Rasulullah, kamu memakai terompa ubur-ubur mendidih. Itu paling ringan. Kamu memakai terompa, panasnya itu sampai ubur-ubur mendidih. Dan itu hanya dimasukkan oleh orang tua saja, pamannya. Kenapa Ustaz? Paman Nabi itu membela Nabi, menjaga Nabi, mendukung Nabi, tapi lisannya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat sampai akhirnya. Maka Abu Talib Allah masukkan ke dalam neraka dalam satu hadis, dalam neraka yang sangat ringan. Sekarang bagaimana dengan ini? Allah katakan, jagalah dirimu dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita dari azab api neraka. Ternyata dia pertama kali dituntut sama Allah itu seorang suami, jemaah. Seorang bapak yang akan ditanya di hari kiamat itu bukan ibunya dulu, bapaknya dulu. Banyak kita berpikir tentang keluarga kita hanya tentang dunianya saja. Nanti anak saya SMP-nya di mana? SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, nikahnya sama siapa, kerjaannya di mana. Tapi apakah kita pernah berpikir nanti anak saya di akhiratnya di mana? Nanti anak saya kalau masuk alam kubur nggak punya amal, bagaimana nggak ada saya? Nanti kalau anak saya itu jalan dari padang mahsyar menuju yaumul hisab, apa dia bisa mempertanggungjawabkan amal ibadah dia atau tidak? Sedikit orang tua berpikir ke arah sana. Kadang-kadang kita sama anak itu cuma berpikir dunianya saja. Yang penting anak itu bisa makan, tinggal, tidur, sekolah. Padahal rezeki anak itu sudah Allah atur. Antara anak satu dengan anak lain tidak akan tergantikan, tidak akan perebutan. Sudah Allah tentukan rezeki. Yang belum Allah tentukan hari ini sedang kita perjuangkan adalah akhirat anak-anak kita dan keluarga kita. Apa yang paling dekat dengan diri kita kecuali kematian? Itu pasti jamaah. Rasulullah SAW bersabda, 73 kali malaikat Israel mengenai nyawa kita. Jamaah, 73 kali kita dilihatin terus, dilihatin lagi 2 atau 3, dilihatin lagi. Itu tinggal tunggu perintah dari Allah saja. Maka yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah kematian. 73 kali. Kematian tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menahan apabila kematian telah ditetapkan atas diri manusia. Mau dia seorang pejabat sekalipun, mau dia seorang gubernur sekalipun, mau dia seorang ulama, seorang rakyat, atau punya bodyguard, kalau Allah sudah tentukan ajalnya, tidak ada satupun orang yang bisa untuk menahannya. Sekarang terkadang kita jarang mikir ke sana. Makanya Rasulullah itu kalau sebelum tidur Nabi itu istighfarnya banyak banget, jemaah. Bahkan kalau Umar bin Khattab itu sebelum tidur itu suka merenungi dosa-dosa yang telah dia lakukan dari pagi sampai malam hari. Bahkan Umar mengatakan, ahsinu qabla an tuhasab.
Hisablah diri kalian sebelum Allah hisab. Itu yang Allah dosa saya berapa banyak? Dosa sama istri, dosa sama anak, dosa sama tetangga, dosa sama ayah sama ibu kita, dosa sama kerjaan kita, dosa dari mata kita, dari telinga kita, dari tangan kita, dari kaki kita, dari perut kita, dari lisan kita, dari hati kita. Sering kita hisab diri kita dengan meminta istighfar kepada Allah. Umar itu setiap malam itu nangis, Pak. Di pipinya Umar itu seperti ada selokan air mata, tempat mengalir yang air mata. Apa kata seorang sahabat? Ya Umar, kenapa kau nangis? Bukankah Allah telah menjaminmu masuk ke dalam surga? Dan kau pasti akan masuk ke dalam surga. Kata Umar, nah, iya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, jemaah, seluruh manusia, setiap manusia akan melewati lembah api neraka jahanam. Setiap manusia akan melewati lembah api neraka jahanam, akan melihat api itu berkobar yang sangat dahsyatnya, akan mendengar orang-orang meminta tolong pada diri mereka. Apakah itu ayat kita? Apakah itu kelemahan kita? Apakah mereka saudara kita? Dan kita nggak bisa menolong dia sama sekali, jemaah. Itulah Umar nangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap manusia akan melewati lembah api neraka jahanam. Kita kalau lewat kali sekiannya, ternyata lagi banjir besar, naik ke atas, kita melihat itu rasa takut di hati kita itu besar. Kita lagi di Aceh, datang tsunami sudah naik ke atas tuh airnya sampai 30 meter. Apa yang takut jemaah? Hati, tangan gemetar, hati was-was ketakutan. Disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sebentar lagi akan ada tsunami atau gempa, tsunami pasti ada musim. Orang udah pada berlarian. Ini air laut sudah turun, gempa sudah terjadi, orang pada lari. Ingat bapaknya, ingat anaknya, ingat ibunya, ingat hartanya, ingat rumahnya sedang dia bangun, ingat ATM-nya, ingat mobil bagus yang baru dia beli. Ya ini kenapa? Itu baru asal dunia. Kazalikal azab, itulah azab dunia. Wala azabul akhirati akbar. Dan azab di sisi Allah yang besar. Itu kenapa kita istighfar, kita mengunggulkan diri? Kenapa kita sholat jamaah? Kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita sabar? Kenapa kita baca Quran? Kita minta kepada Allah, ya Allah lepaskan aku dari api neraka jahanam. Kenapa kita sering doa? Doa makan aja, doa makan aja. Itu terakhirnya itu, ya Allah bebaskan aku dari azab api neraka. Rabbana Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana, dari rezeki yang kau berikan kepada kami. Wa qina azabannar, selamatkan aku dari azab api neraka. Itu doa makan jemaah. Itu doa makan, kita suruh berlindung kepada Allah dari api neraka. Bagaimana dengan doa-doa yang lain? Nah, kita sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berlindung dari api neraka jahanam, dari fitnah kubur, dari azab kubur. Inilah penting kita nanti jemaah. Seorang ulama mengatakan, wallahi demi Allah, kalau aku menjadi seorang pejabat gubernur, aku akan bayar satu orang di setiap tempat untuk mengatakan An-nar, 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 neraka, neraka, neraka,
Itulah dunia, suka-suka diri kita, suka melupakan kita, suka melalaikan kita ingat kepada Allah. Maka kata seorang ulama, kalau aku jadi seorang pejabat, aku akan bayar satu orang untuk berteriak agar kita nggak lupa. Karena manusia itu suka lupa. Masuk aja di tempat pulang, melihat makanan banyak, ingat neraka. Ingat apa? Ingatnya ayam bakar, pecel lele, ikan bakar. Subhanallah, masuk ke ayam. Ingat apa, Pak? Ingat neraka. Lupa kita. Di depan kita orang makan rem, tangannya pendek, kelihatan di bawah auratnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita suka lupa, cuma kita suka lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala